Oke, jumpa lagi kita dengan Ca Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ca Ompong menyaksikan live streaming ya Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sebelum Ca Ompong melanjutkan bahasan kita, itu Ca Ompong ingin menyampaikan selamat berulang tahun, ya semoga tetap jaya dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Oke, dalam beberapa pidato yang disampaikan oleh para tokoh, ada dua kata yang Ompong catat yang paling sering diucapkan. Yang pertama adalah keadilan. Nah, ini kata-kata keadilan. Nah, ini kalau mulai sering kita dengar, nah itu tanda-tanda mendekati pilpres. Timbul pertanyaan, apa definisi keadilan itu? Apakah ya kita sebagai anak bangsa belum menerima keadilan dari negara? Nah, ini pertanyaan. Karena ini paling sering ini diungkap-ungkap seolah-olah negara ini belum memberikan keadilan. Ca Ompong merasa sangat adil. Ya, artinya apa? Artinya kita punya kebebasan memilih. Ya, kita beribadah, kita mau sekolah di mana saja, memilih jurusan apa saja, mencari pekerjaan apa saja, ya, selama itu sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, saya kepingin masuk perguruan tinggi, ya agar masuk, saya tentu harus mengikuti tes. Nah, kalau saya gagal mengikuti tes, tidak bisa dong saya mengatakan, oh negara ini tidak adil. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, definisinya apa kalau begitu keadilan itu? Ya, Ca Ompong pernah ditanya, ya, menurutmu definisi keadilan itu apa sih, Ca Ompong? Ya, saya menjawab dengan agak sedikit nyeleneh. Keadilan itu adalah ya ketidakadilan itu. Ya, jadi keadilan itu ya ketidakadilan. Nah, kok begitu? Ya, saya punya 3 anak. Satu balita, yang kedua sudah SD, yang ketiga ya sudah SMA. Tidak mungkin semuanya, tiga-tiganya saya berikan sepeda motor. Kalau saya berikan sepeda motor, secara hitung-hitungan material sama. Tapi justru saya tidak adil. Karena apa? Karena ketiga anak itu tidak membutuhkan sepeda motor. Si balita dia belum perlu sepeda motor. Dia masih perlu popok. Ya, susu. Nah, si SMA dia perlu sepeda motor untuk ke sekolah. Artinya apa? Artinya keadilan itu ya ketidakadilan. Jadi jangan disamaratakan, oh bahwa negara berbuat begini ke si A ya harus begini. Ya betul, sama-sama kita bebas untuk memilih ya untuk apa saja selama itu sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Oke. Yang kedua mengenai kesejahteraan. Nah, ini kesejahteraan ini. Ya, seolah-olah negara tidak memberikan rakyatnya itu sejahtera. Pertanyaannya, definisinya apa sih sejahtera itu? Apakah kita duduk diem lalu dikasih duit sama negara, ya, lalu kita bilang sejahtera? Nah, jawabannya kita bisa menyaksikan bagaimana pidato politik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Ini menarik, pidatonya ini sungguh sangat menarik dan menohok ya para pendengar di tempat itu dan kita semua. Itu dengan tegas ya, beliau mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya kenapa ke negeri Cina? Kita disuruh belajar.
Ada apa dengan Cina? Nah, beliau mengatakan bahwa ya 10 orang terkaya di Indonesia hanya satu yang pribumi. 50% kekayaan Indonesia dikuasai oleh orang Cina. Apakah mereka salah kaya dan sukses? Tidak. Ya justru Yusuf Kala memberi pesan kepada kita semua pendengar ya yang ada di Milad ke-21 dan ya yang menonton bahwa kita coba belajar kesalahan itu ada di kita. Nah, Cak Ompong pernah membaca satu tulisan dari John Cao. John Cao itu adalah seorang ya peneliti dari Harvard Business Review. Nah, beliau penulis dan melakukan penelitian terhadap ratusan perusahaan Cina, ya perusahaan milik orang Cina yang ada di dunia dan ke beberapa orang-orang Cina. Nah, beliau menyimpulkan ada dua ya hal yang sangat penting yang dimiliki setiap orang Cina. Yang pertama adalah Konfusianisme, yaitu ajaran yang sudah membudaya. Apa isi ajaran itu? Adalah bagaimana kehidupan itu harus dalam bentuk keharmonisan, saling mengasihi, saling menghormati, ya, saling mengisi satu dengan yang lain. Ya. Nah, ini bertolak belakang dengan beberapa ya gaya kehidupan yang ada di Indonesia. Kita seolah-olah dikotak-kotakkan. Oh, yang ini kelompok si A, yang ini kelompok si B, ini tidak sealiran dengan saya, dan lain sebagainya. Konfusianisme itu tidak mengajarkan seperti itu. Nah, kalau orang Cina itu dia selalu mengajarkan bagaimana ya hidup harmonis dengan siapapun tanpa ada batas. Ya, itu yang pertama. Itu dimiliki setiap etnis Cina. Nah, yang kedua, mentalitas. Ya, setiap orang tua ya itu selalu menurunkan kepada keturunannya ya mentalitas fight spirit mentality. Jadi memang itu diajarkan bagaimana mental itu mampu hidup dalam situasi krisis sekalipun. Nah, itu diajar apa di falsafahnya orang Cina ada yin dan yang. Bagaimana ya krisis itu bisa dirubah menjadi bentuk kesempatan. Nah, kalau kita tidak, kalau sudah krisis menyerah. Nah, kalau orang Cina tidak. Semakin dia terancam, semakin dia kuat. Nah, jadi dua mental ini yang justru kita tidak miliki. Ya, yang pertama tadi Konfusianisme, ya ini ajaran bagaimana hidup harmonis. Nah, yang kedua mental juang. Bahkan ada yang mengatakan kita itu mati yaitu setelah 4 paku yang ada di peti mati itu ditokokkan. Nah, itu barusan benar-benar mati katanya. Sampai seperti itu. Jadi ya tidak mudah menyerah. Jarang mereka mengenal kata menyerah. Nah, selain daripada itu, ada ajaran-ajaran dari leluhur, ya, dari orang tua kepada anak untuk selalu bekerja keras. Ya, apapun kita, mau itu sekolahnya tinggi, itu dituntut untuk bekerja keras. Ulet. Nah, ini kita tidak miliki. Ya, kita harus akui bahwa keuletan dan kerja keras kita kalah kita dengan orang Cina. Lalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, berhemat. Ya, berhemat. Ya, bagi mereka itu penting. Karena apa? Karena tidak selamanya manusia itu hidup di atas. Satu saat bisa di bawah.
Tidak selamanya ya apa namanya kondisi baik-baik saja, bisa saja pada saat krisis ya terjadi. Nah, itu orang Cina tetap hidup karena apa? Karena mereka punya tabungan. Lalu mewariskan kekayaan kepada keturunannya. Jadi setiap orang Cina itu selalu berpikir bagaimana dia mampu mewariskan kekayaan kepada keturunannya. Ya, Cak Ompong pernah melihat ya orang tua mengajari anaknya bagaimana berusaha. Jadi ketika orang tuanya sudah meninggal, dia mampu menjalankan usaha orang tuanya. Nah, kalau kita tidak, begitu orang tua kita meninggal, usaha yang ditinggalkannya bisa bubar. Kalau orang Cina tidak, ya justru bertambah besar. Ya mungkin karena anaknya terdidik atau mengikuti sekolah di luar negeri, pengetahuannya jauh lebih luas, lalu dia mengelola perusahaan orang tuanya dengan cara modern. Nah, itulah hebatnya orang Cina. Ya, jadi kita harus akui. Nah, oleh karena itu, makanya mereka sukses. Ya, mereka kaya-kaya. Ya, dan sejahtera pastilah. Nah, karena sejahtera itulah mereka berasumsi bahwa negara ini memberikan keadilan. Artinya apa? Artinya mereka kesejahteraan itu mereka cari sendiri. Karena tadi kesempatan itu terbuka kepada anak bangsa ini untuk berusaha apa saja. Nah, inilah yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Yusuf Kala kepada peserta milad. Jadi kita harus introspeksi. Ya. Kenapa mereka lebih sukses? Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya, banyak ilmu yang ada di sana. Oke? Agar kita merasa keadilan itu milik kita, sejahterakanlah dulu diri kita. Maka keadilan itu kita akan rasakan secara otomatis. Orang yang sejahtera selalu pasti ya dia merasakan keadilan. Hanya orang yang tidak sejahtera lah yang tidak merasakan keadilan dari negara. Oke, sampai jumpa lagi.